warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita akan coba belajar CRUD menggunakan framework CodeIgniter. Nah, sebelumnya di video sebelumnya kita sudah belajar sekilas tentang framework ini ya. Ini adalah pertemuan kita yang lalu. Kita sudah punya controller hello ya, ini yang kita sudah modifikasi kemarin. Kemudian kita sudah punya model ya. Kemudian ada view. Nah, berarti kita kemarin sudah belajar bagaimana menampilkan tulisan ke layar dengan berbagai cara, mulai dari langsung menampilkan dari controllernya, kemudian menggunakan model, dan juga langsung di view-nya. Nah, di video kita kali ini kita akan belajar bagaimana CRUD atau create, read, update, dan delete data pada database ya. Jadi di video ini kita juga akan belajar bagaimana kita nanti memanfaatkan library ataupun helper yang ada pada framework CodeIgniter ya. Oke, jadi karena kita pembahasannya panjang ini ya, jadi kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Nah, di bagian ini kita akan coba melakukan konfigurasi database, membuat database, lalu menampilkan data yang ada pada tabel di MySQL. Nah, untuk video berikutnya kita akan coba menambahkan data. Video berikutnya lagi kita akan coba merubah dan terakhir menghapus, seperti itu. Oke, di sini pertama kita harus sudah jalankan Apache dan MySQL-nya. Lalu kita akan membuat database. Nah, silakan buka web browser, lalu ketikkan ke alamat ppmadmin localhost ppmadmin. Lalu kita akan coba buat databasenya sama ya dengan nama folder dari dikasih kita, yaitu CI3. Kita bikin databasenya CI3 create. Kalau misalnya mau membuatnya melalui command prompt juga dipersilakan ya. Misalnya create database, nama databasenya boleh, atau seperti ini juga boleh. Lalu di dalam tabel database ini, di dalam database CI3 ini kita akan membuat sebuah tabel mahasiswa. Nah, kita akan coba bikin sintaksnya dari sini. Ini saya perbesar biar kelihatan. Create table mahasiswa, lalu filenya itu ada name, dibacakan varchar, panjangnya 10, lalu ada nama, dibacakannya varchar, panjangnya kita bikin 25, dan JK jenis kelamin ya, kita isikan dengan enum L atau P. Defaultnya adalah L, ini error ya, kita coba. Lalu alamat, isikan teks, lalu kita set name sebagai primary key. Primary key-nya adalah name. Seperti itu, bisa kita jalankan, go. Oke, sudah ada tabel baru bernama mahasiswa ya, isinya masih kosong, belum ada isi sama sekali. Nah, kita akan coba memasukkan beberapa data. Nah, data ini nanti akan kita tampilkan menggunakan framework CI tadi ya. Kita masukkan beberapa data, kita gunakan command SQL nya biar hafal.
3 data di sini ya. Seperti ini datanya. Kita simpan. Oke, kita lihat. Oke, data-data ini sudah berhasil ditampilkan. Lalu kita akan menampilkan data ini ke aplikasi yang akan kita buat. Oke, jadi kita kembali ke text editor. Ini saya hapus, lalu yang ini saya hapus. Kita akan buat controller baru yang akan kita beri nama mahasiswa. Kita simpan langsung ya ke dalam controller, namanya mahasiswa.php, seperti itu ya. Lalu kita buat nama kelasnya adalah mahasiswa, sama dengan nama filenya ya. Kita extend ke CI controller, lalu kita akan buat function index. Function ini bertugas yang akan diakses pertama kali ketika controller mahasiswa ini diakses. Jadi ketika controller ini diakses, dia akan memanggil method index. Nah, metode ini akan bertugas menampilkan data-data ini supaya tampil di view. Nah, sebelum ke sana, kita bisa rubah dulu konfigurasi di bagian routernya ya. Routes ya, default controllernya kan ini, sebelumnya hello, kita ganti menjadi mahasiswa. Kita simpan. Kalau kita jalankan, apa yang akan terjadi? CI3 ya, tidak terjadi apa-apa. Oke. Kalau kita jalankan echo, kita hanya ingin tahu bahwa kelas mana yang diakses. Oke, benar ya, adalah kelas mahasiswa yang kita akses. Nah, karena di sini kita berhubungan dengan database, tentu harus ada konfigurasi database-nya atau file koneksinya gitu ya, kalau yang di native. Nah, di dalam config database kita scroll ke bawah, lalu sesuaikan hostname, username, password, dan database-nya ini ya. Hostname-nya localhost, username-nya adalah root, passwordnya ini kosong, database-nya yang kita gunakan tadi di sini adalah CI3 ya, nama database-nya CI3 seperti itu ya. Hanya ini saja yang perlu kita lakukan untuk saat ini. Oke, kalau sudah, nah karena ini nanti akan menampilkan view ke layar ya, kita akan buat satu buah output di sini, misalnya data mahasiswa, ini nama view-nya. Oke, nama view-nya adalah data mahasiswa. Isinya adalah perintah HTML saja. Data mahasiswa, lalu seperti itu. Ini sederhana saja ya. Tadi ada file name, kemudian nama mahasiswa, jenis kelamin, dan alamat ya, seperti itu. Nah, kita akan coba tampilkan data tadi ke sini. Berarti kita panggil view data mahasiswa, this load view data mahasiswa, seperti itu. Lihat, oke, seperti
seperti ini ya. Bordernya belum ada, kita beri border table border 1, widthnya kita isi 800 pixel. Kita lihat kebesaran ya, 500 ya. Oke, seperti itu. Lalu kita akan tambahkan beberapa baris. Nanti baris kedua, ketiga, dan seterusnya itu digunakan untuk menampilkan data-data ini. Sedangkan baris yang paling terakhir akan kita sediakan sebuah link yang ketika diklik nanti akan memunculkan sebuah form isian ya, seperti ini. Jadi kita nanti bisa masukkan name, nama, jenis kelamin, alamat, seperti itu. Oke, kita tambahkan dulu. Kita copy, kita paste di sini. Yang ini juga kita paste. Lalu yang beberapa baris saya hapus. Yang ini saya ganti menjadi tambah data. Dan di sini kita span, kolomnya kita gabung 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom. Kita letakkan tengah. Ini hyperlink seperti itu dulu. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti di sini ketika diklik nanti akan menuju ke halaman yang lain. Tapi nanti itu di video berikutnya. Nah, kita akan menampilkan data-data ini, data yang ini tadi, 3 data ke kolom sini. Nah, bagaimana caranya? Oke, karena berhubungan dengan data, maka itu bagiannya si model, bukan bagian si view ataupun bagiannya si controller. Oke, berarti kita membuat file baru di dalam model. Seperti ini. Kita simpan, jadi bikin di dalam folder models ya, klik kanan folder models, new file, atau kita simpan saja, misalnya kita isi dengan nama data.php ya. Untuk penamaannya ya bebas gitu, hanya saja nama file dan nama kelas nanti harus sama seperti ini. Nah, kita akan manfaatkan query builder. Kalau misalnya kita ingin menampilkan data ini, query-nya kan seperti ini ya. Ini select bintang from mahasiswa. Seperti ini, biar 1 ya karena bernilai true. Ya. Oke, seperti itu. Nah, di dalam CI kita bisa saja tidak mengetikkan perintah ini, yaitu dengan memanfaatkan query builder yang sudah disediakan oleh CI. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. Sebelumnya kita bikin modelnya dulu, kelas data extend ke CI model, lalu di sini get mahasiswa. Nah, get mahasiswa ini isinya mengambil data dari tabel mahasiswa lalu dikembalikan ke controller mahasiswa, dan controller mahasiswa memparsingnya ke view data mahasiswa. Seperti itu. Caranya gimana? Di sini mrs sama dengan this db get, nama tabelnya adalah tabel mahasiswa. Nah, ini artinya sama dengan select bintang from mahasiswa. Yang ini, select bintang from mahasiswa. Oke. Nah, kalau misalnya seperti ini, lalu hasilnya akan kita kembalikan supaya nanti ditangkap oleh si controller mahasiswa. Kita kembalikan return mas result array ya. Hasilnya akan kita kembalikan ke sini. Nah,
di sini this load model. Nah, jadi model ini harus kita panggil supaya ada relasi atau hubungan dengan si controller mahasiswa. This load model, nama modelnya adalah data, seperti itu ya. Lalu this data ini artinya, this data ini artinya kita sudah memanggil ini ya, model ini. Lalu kita ingin menggunakan atau memanggil si get mahasiswa, berarti this data get mahasiswa ya, this data get mahasiswa, seperti itu. Nah, hasilnya ini kan mengembalikan nilai ya, return. Hasilnya akan kita tangkap dalam variabel data mahasiswa, seperti itu. Kita akan berikan penjelasan memanggil model bernama data, lalu baris yang ini memanggil metode get mahasiswa dan menampungnya ke dalam array data, kemudian indeksnya mahasiswa. Nah, hasilnya akan kita parsing ke view yang ini tadi. Maka di sini di dalam view this load view, di parameter kedua kita tambahkan variabel data. Jadi kalau di sini x mahasiswa, berarti di sini juga harus x. Nah, umumnya orang-orang menggunakan variabel data seperti itu. Oke, berarti ini memanggil view yang berisi data dari model. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau kita panggil, apa yang terjadi? Maka seharusnya akan muncul error. Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Karena kita belum memanggil sebuah library ya. Kita belum memanggil library database. Nah, caranya kita panggil dulu library-nya. Kita coba buat dari ini aja ya, dari autoload saja. Jadi kita config autoload, kita cari library di paket. Nah, di library ini kita akan isikan db ya, bener ya, di situ db, database ya, library-nya database. Oke, tidak terjadi apa-apa, cuman datanya sudah tampil. Tahu dari mana? Oke, sekarang kita akan lakukan dump dulu ya, printf variable data. Ini cara untuk mengecek isi dari variable data, lalu kita exit supaya yang ini tidak ditampilkan. Nah, sudah ada data array ya, isinya ini sama dengan yang di dalam sini tadi. Lalu data-data ini tinggal ditampilkan dalam view. Oke, caranya ini sudah tutup. Lalu dari view data mahasiswa kita akan melakukan looping di sini untuk menampilkan data. Kita gunakan for each mahasiswa MHS, seperti itu. And for each, jadi perlu diingat lagi, for each ini digunakan untuk perulangan array. Ingat tadi datanya dikembalikan berupa array dan di sini juga berupa array. Ini model. Oke, ini sudah. Lalu di sini karena datanya ada 3, maka seharusnya di sini juga resultnya 3 ya. Nih.
ya, ada 3 row, 3 baris data sama dengan yang di sini. Nah, untuk menampilkan data-datanya, NIM-nya berapa, kemudian nama, JK, dan alamat, maka kita bisa gunakan perintah seperti ini. Nomor belum kita buat variabelnya, echo MHS, ini untuk NIM. Seperti itu, bisa kita lihat dulu. Oke, NIM-nya sudah keluar, tinggal nama, JK, dan alamat. Caranya sama, mirip seperti yang di atas. Ketikkan PHP tab itu MHS, lalu di sini nama. Nah, ini harus sama dengan nama kolom di sini ya. Sini nama kolomnya NIM, nama, JK, alamat. Maka yang dalam kurung siku ini harus sama, NIM, nama, di sini JK, MHS, JK, dan di sini alamat, seperti itu. Nah, tampil ya. Sekarang datanya sudah tampil. Nah, sayangnya di sini masih L, L, dan P. Maksudnya apa ya? Apakah ini laki-laki, lalu yang ini pria gitu kan? Ya, di sini laki-laki, ini perempuan gitu ya. Nah, lalu untuk variabel nomor kita juga belum buat. Kita bisa bikin variabel nomor di sini. Variabel nomor sama dengan 1. Kita inisialisasi di luar looping, lalu di dalam loopingnya kita panggil menggunakan increment 0 plus plus supaya tampil di sini 1 2 3 gitu. Seperti itu. Dan di sini laki-laki berubah jadi laki-laki dan perempuan gitu ya. Maka kita bisa cek, letakkan di situ, jika JK-nya sama dengan L, maka tampilkan laki-laki, jika tidak tampilkan perempuan. Nah, ini namanya operator ternary. Seperti itu. Atau bentuk lainnya itu ya if, seperti ini. If data JK, karena kita tahu bahwa data JK itu isinya kalau nggak L ya P, maka akan kita bandingkan isinya ini dengan L atau P. Kalau L, maka tampilkan laki-laki, seperti itu. Kalau bukan L berarti perempuan, maka tampilkan perempuan. Nah, ini kan terjadi ada 6 baris. Supaya simple, kita gunakan operator ternary. Jadi echo, lalu di dalam kurung ini akan kita bandingkan isinya sama dengan yang ini. Copy saja seperti itu. Nah, kalau misalnya data JK ini sama dengan L, maka apa yang terjadi? Maka tampilkan laki-laki. Berarti di sini echo jika JK-nya L, maka tampilkan laki-laki. Tapi kalau bukan L, titik 2 di sini, maka tampilkan perempuan. Seperti itu formatnya. Formatnya kondisi yang akan dibandingkan, lalu nilai jika benar, lalu nilai jika salah. Seperti itu. Ini ternary. Oke. Seperti ini ya. Oke, seperti itu. Kita sudah berhasil menampilkan data-data yang ada pada tabel mahasiswa ke dalam sini, view, dengan menggunakan CI versi 3.
Nah, untuk video selanjutnya kita akan coba menambahkan sebuah fitur untuk menambah data. Jadi ketika diklik akan menuju ke form tambah data. Oke, cukup sekian untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.